Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah telah berangsur kondusif. 64 orang warga desa yang ditangkap polisi kini sudah dibebaskan. Meski begitu, sejumlah aparat kepolisian masih disiagakan di Desa Wadas karena proses pengukuran lahan tambang masih berlangsung. Sebelumnya, pengukuran lahan tambang di Desa Wadas berlangsung ricuh. Sejumlah warga menolak adanya penambangan batu andesit yang nantinya akan menjadi material pembangunan Bendungan Bener, salah satu proyek strategis nasional. Warga menolak karena dianggap akan berpotensi mengancam keberadaan sumber mata air. Imbasnya merusak lahan pertanian yang merupakan mata pencaharian warga Desa Wadas selama ini. Langkah kepolisian yang diduga represif terhadap warga sontak menuai sorotan dari publik. Namun Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi menegaskan, seluruh petugas kepolisian sudah bertindak sesuai prosedur untuk menjamin keamanan masyarakat. Tidak ada kekerasan dari aparat dan juga tidak ada penembakan. Lantas, tidak adakah sosialisasi dan pendekatan persuasif yang diambil sebelum terjadi kericuhan? Apa yang sebenarnya membuat sejumlah warga Desa Wadas keberatan terhadap pembangunan tambang? Tim TV One mengabarkan. Ya, kita berikan pencerahan lah ya, kita ademkan paling tidak suasana ini. Betul. Karena simpang siur sekali informasinya, jangan sampai kemudian menjadi provokasi juga. Kalau begitu kita sapa dulu, ada beberapa narasumber kami, pemirsa, ada Pak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Selamat pagi Pak Taufan. Selamat pagi Pak Taufan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dan juga sudah terhubung juga Pak, ini ada Pak Fahri di Lurah Wadas Purworejo. Selamat pagi Pak Fahri. Pak Fahri, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, Pak Fahri, Pak Taufan, sebelum kita berbincang ini kita dengarkan terlebih dahulu lah ya perbincangan rekan kami Caca Anissa dalam program Apa Kabar Indonesia Malam tadi malam ya. Dengan siapa? Bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berikut ini. Ini apa Pak? Kenapa tidak setuju? Ada macam-macam ya, ada yang tidak setuju, betul, tidak mau melepas haknya atau kepemilikannya. Ada juga yang karena pertimbangan aspek lingkungan, ada juga yang menggugat kami karena harga. Jadi variannya cukup banyak dan satu persatu kita coba selesaikan dan memang belum tuntas semuanya. Sehingga sekarang masih menyisakan antara mereka yang sudah setuju dan mereka yang belum menerima. Jadi inilah pendekatan-pendekatan yang hari ini kita lakukan terus-menerus begitu. Oke, kalau begitu ketika aparat kepolisian datang ke sana, ini memang sudah diprediksi atau sudah dapat izin Pak? Sudah sesuai SOP Pak? Mengingat Bapak sebagai gubernur di sini, ini bagaimana Pak? Iya, sebenarnya yang mau kita ukur itu adalah lahan dari masyarakat yang memang minta untuk diukur. Jadi setelah kita bertemu, waktu itu kita membuat tim ini kita lakukan agar semua berjalan sesuai dengan SOP seperti tadi yang Mbak Caca sampaikan, agar tidak keliru, maka kemudian kita melakukan persiapan pengukuran. Namun demikian, pihak keamanan dalam hal ini Polda pasti memperhitungkan, karena masih ada yang kontra. Maka pada saat kemarin terjun ke lapangan, aksi-aksi yang dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan pengamanan, meskipun visualnya tentu saja menjadi perdebatan karena ada yang ditarik, ada yang mungkin kena pukul dan sebagainya, dan kemudian ada yang diamankan. Masih ada masyarakat yang belum sepakat nih. Nah, kalau begitu ini bagaimana Pak? Apakah akan tetap terus lanjut pengukuran dan juga penambangan atau bagaimana Pak? Ada 346 bidang yang sudah setuju. Mbak Caca tahu nggak sekarang tinggal berapa? Tinggal 25 Mbak. Sekali lagi tinggal 25. Artinya masyarakat yang setuju ini mendukung betul. Maka fairness-nya kira-kira begini. Yang menolak kita hormati, yang menerima juga kita hormati. Yeah. Maka kemudian apakah pengukurannya akan berhenti? Tidak. Pengukurannya jalan terus, bahkan sampai pada hari tadi itu tinggal 25. Maka kalau besok dilakukan pagi hari sudah selesai. Kalau itu kondusif maka selesai. Nah, kita menghormati yang belum diukur begitu. Yang belum diukur bagaimana? Kita negosiasikan. Sehingga harapan saya tidak, atau jangan tergesa-gesa menutup pintu dulu. Kami pokoknya tidak mau, ya. Sehingga nanti kita bisa
membuka ruang-ruang dialog yang ada itu. Dan angka-angka ini saya tampilkan agar bisa menunjukkan progres. Maka kalaulah kemudian komunikasinya bisa dibuka, itu akan jauh bisa membuka ruang-ruang pengetahuan, apalagi tadi kalau alasannya kesuburan tanah, sumber mata air, lingkungan, kita bisa jelaskan. Titik airnya aja kita bisa tahu kok tempatnya di mana. Maka biar tidak misleading, kan kita nggak bisa kira-kira. Kita bisa tunjukkan kan semuanya. Gitu. Dan mari juga kita simak pernyataan dari Kapolda Jawa Tengah terkait dengan tindakan ataupun aksi yang memang berlangsung dan cukup juga menyita perhatian publik tidak hanya di media mainstream maupun juga di media sosial. Berikut ini. Kita amankan dia biar tidak diserang oleh kelompok yang pro dengan masyarakat. Tidak apa-apa. Tetapi frame di luar tergambarkan bahwa kita menerima. Tidak ada. Boleh cek nanti sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan yang kita lakukan sesuai dengan SOP, tidak ada penembakan, tidak ada sifatnya kekerasan yang dilakukan, prinsip bahwa Polda Jawa Tengah dalam hal ini Polres dan jajaran memfasilitasi kegiatan yang dilakukan dalam rangka proses pengukuran yang telah dilaksanakan. Ya, kita lanjutkan. Pak Taufan, Pak Fahri, saya mau ke Pak Taufan terlebih dahulu. Pak Taufan mendengarkan tadi pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah, kemudian Kapolda juga Jawa Tengah, dan juga berbagai dorongan ke Komnas HAM. Apa respon dari Komnas HAM sejauh ini, Pak? Ya, terima kasih ya. Kami sudah tangani kasus ini sejak tahun lalu. Sudah berkali-kali ke sana, bertemu semua pihak. Dan pilihan kita tentu saja adalah memediasi. Kami turun ke sana itu karena ada pengaduan dari dua kelompok warga. Warga yang menolak penambangan dan warga yang mendukung penambangan. Jadi ini agak unik sebetulnya pengaduan. Nah, kita sudah berkali-kali dan fokus yang kita tawarkan pada semua pihak itu adalah mari duduk berunding ya, berdiskusi, ya, bicarakan semua hal mana yang nggak setuju dan lain-lain. Kenapa? Karena ketegangannya sudah sampai pada tingkat di antara sesama masyarakat. Itu menurut kami berbahaya. Ya. Kalau terjadi konflik sosial di antara yang pro kontra itu kan juga masalah yang akan serius kepada warga desa Wadas ini. Itu kita sampaikan. Ya. Tanggal 23 Januari yang lalu kami yang menginisiasi pertemuan mediasi di Semarang. Tetapi dalam pertemuan mediasi itu memang pihak yang menolak tidak bersedia hadir. Kita jalan saja sebentar dengan kelompok yang datang ya, dari PUPR, dari Pemda dan macam-macam, termasuk dari warga yang mendukung. Setelah itu saya dengan anggota tim langsung berangkat ke Wadas, bertemu dengan yang menolak di masjid itu, masjid yang sekarang lagi viral di televisi itu, itulah tempat kita bertemu seluruh warga yang menolak itu ya. Terjadi dialektika dan macam-macam perdebatan yang serius, kita jelaskan semua posisi Komnas seperti apa, kemudian mereka juga dalam posisi seperti apa sekarang. Misalnya juga salah satu kami sampaikan, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menggugat ini ke PT UN dan kalah. Jadi status hukumnya ini begini loh, itu satu hal harus diperhitungkan juga. Kita kasih penjelasan sedetail mungkin supaya mereka bisa mengkalkulasi ulang ya posisi mereka. Itu kan cara kita untuk mediasi. Sebaliknya kepada pihak Pemda juga kita sampaikan bla 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 segala macam. Nah, poin yang disepakati malam itu menarik menurut saya. Warga itu cuma minta satu hal, Pak Ketua Komnas ngomong sama Pak Ganjar Pranowo supaya Pak Ganjar datang kemari bertemu kami di Desa Wadas begitu. Saya bilang insya Allah saya besok pagi ketemu, saya sampaikan langsung. Tapi tentu yang memastikan beliau akan datang apa ya bukan saya, toh saya yang penting nyampaikan gitu. Besok paginya saya sarapan pagi di rumah dinas gubernur bersama anggota BK Ulum ya dengan beberapa staf, bertemu juga dengan pihak kepolisian di situ dan yang lain-lain. Kita sampaikan Pak Gubernur sebaiknya datanglah segera ke Wadas. Insting saya bilang, saya puluhan tahun di lapangan menghadapi konflik-konflik seperti ini. Saya bukan underestimate. Menurut saya masalah di Wadas ini sangat mungkin diselesaikan dengan pendekatan tadi itu ya, dialogis di mana gubernur datang langsung gitu. Ini menjemput rakyatnya atau warganya, seorang pemimpin datang dan bicara. Itu saya kira akan nilainya akan berbeda sekali. Bahkan saya bilang
nggak sampai 1 jam selesai itu Pak Gubernur. Iya. Oh masa gitu? Iya, saya yakin. Dengan saya melihat juga mereka respect kepada Gubernur Jawa Tengah kok gitu. Jadi nggak ada sebetulnya suasana kebencian dan lain-lain. Apalagi ini rata-rata Nahdien Pak. Kami kemarin rapat aja sebelum dimulai itu nyanyi Nahdien dulu saya bilang. Nyalal waton itu. Jadi ya kan ada kiai-kiai di situ dan juga sebelumnya juga mereka dikunjungi oleh kiai besar dari NU Pak Kiai Haji Imam Aziz dan yang lain-lain. Jadi suasana persahabatan persaudaraan itu saya yakin. Pak Taufan. Itu yang saya sampaikan. Oke. Pak Taufan, tapi dari yang terjadi ya kemarin yang kemudian juga mewarnai sejumlah layar media maupun juga beredar di media sosial, Pak. Bagaimana Komnas HAM melihat ini? Dalam artian ini kan konflik kan sebetulnya kan konflik sosial yang tadi sebagaimana disampaikan antisipasinya oleh Komnas HAM. Tapi ada aparat juga. Iya. Dampaknya Betul. Dampaknya konflik sesama warga. Betul. Tapi sebetulnya kan karena ada proyek ya gitu. Betul. Sebelumnya nggak ada apa-apa, warga ini ya baik-baik saja di antara mereka. Kan Ya, gitu. tapi terkait dengan kalau disebut tindakan represif itu loh, Pak Taufan. Itu yang juga kami sudah ingatkan sejak awal. Jadi dialog ya pilihannya gitu. Karena itu, kan ini sudah ada permintaan juga waktu kami di Semarang itu juga marah-marah itu kelompok yang mendukung itu. Jangan gara-gara ini itu segala macam, kami sudah 3 tahun nggak diukur-ukur juga tanah kami. Padahal kami sudah sepakat dari 3 tahun lalu kan begitu-begitu. Karena itu kami juga ingatkan, tapi kelompok warga di sana itu tetap menolak. Walaupun bukan tanah mereka tidak mau ada pengukuran. Karena itu saya katakan maju dulu dengan dialog gitu. Dan tentu saja katanya dialog ya tentu saja dia nomor 2-kan atau nomor sekian kan namanya pendekatan represi kan gitu. Nah yang kemarin saya setuju ya sebetulnya kalau dari tingkat kekerasannya tidak terlalu serius lah ya. Tetapi kehadiran ratusan aparat dengan pakaian seragam seperti itu kan menimbulkan suasana psikologis seperti ada yang genting. Itu yang saya bilang loh kan sudah diingatkan ini Pak Kapolda. Tapi jawabannya lain lagi, bukan saya nggak begitu-begitulah ya. Meskipun tadi sudah ada penjelasan dari Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi, Pak Taufan. Iya, tetapi kan kalau pendekatannya lebih persuasif atau mau bersabar dikit ya sampai Pak Gubernurnya bertemu mereka baru setelah itu diukur, kan itu juga lebih kondusif situasinya daripada mengerahkan seperti itu. Benar nggak ada letusan senjata, kami sudah cek tidak ada. Ya kalau ada kekerasan pun minor lah ya, orang ditarik misalnya ada yang terpukul gitu-gitu, itu bukan berarti tidak salah. Kita sudah minta juga propam untuk periksa itu ya. Tetapi yang tadi saya katakan ini menimbulkan keriuhan sosial karena mengesankan ada pengiriman pasukan yang sedemikian besar. Apakah tidak perlu dikirim polisi ya bisa saja diperlukan, tapi yang mungkin porsinya adalah porsi yang lebih kecil, kamtipas, atau seperti yang kami sarankan dari awal ya sebaiknya setelah dialog terjadi baru kemudian ada pengukuran itu. Saya paham ya pengukuran itu memang mau nggak mau harus disegerakan karena pihak yang sudah setuju kan dia mendesak. Kapan ini? Nah gitu, kurang lebih begitu. Oke, baik Pak. Nanti kita juga ingin dengarkan juga bagaimana statement dari Pak Fahri, Lurah Wadas Purworejo. Kondisinya seperti apa pagi hari ini. Tapi kita tahan dulu, usai jeda kami akan kembali untuk Anda.